negara dambaan umat Muslim di dunia. Menyimpan ragam budaya dan sejarah panjang peradaban manusia. Inilah perjalanan saya, Amalina Lutfia, di kota-kota bersejarah di Tanah Suci. Assalamualaikum, selamat datang di Arab Saudi. Saya mengawali perjalanan saya di ibu kota negara, Riyadh. Disinilah cikal bakal sejarah kerajaan Arab Saudi, kota lama di Riyadh. Berjalan di dalam kota lama serasa menjelajah Arab Saudi 350 tahun lampau. Tidak ada yang diubah. Keaslian bangunan masih dijaga dan dipelihara oleh pemerintah. Tak hanya menjadi kota pembelajaran sejarah, Riyadh juga menjadi tujuan wisata warga lokal, terutama keluarga. Mendalami sejarah kerajaan Arab Saudi tak jauh dari Riyadh, masih di pusat kota lama, saya melanjutkan perjalanan ke Museum Masmak. Museum Masmak dulunya adalah benteng. Bangunan ini berdinding tebal, dibuat dari tanah liat, terletak di pusat kota. Benteng Masmak memiliki peran penting dalam perebutan kembali Riyadh dari Turki 200 tahun lalu. Berkeliling Al-Masmak Museum ini, kita bisa melihat wajah raja pertama Saudi Arabia, yaitu King Abdul Aziz. Karena disinilah King Abdul Aziz pertama menyerang Riyadh dan menjadi asal-usul berdirinya negara Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia yang sekarang ini. Beberapa tahun lalu ada jadwal tertentu di mana perempuan hanya boleh masuk ke museum di waktu-waktu yang ditentukan. Namun kini, museum telah bebas dibuka bagi siapa saja. Assalamualaikum. I'm Amalina from Indonesia. And you, sir? I'm Majid. My name is Majid. I'm from Pakistan. I was working. So I heard that women can only enter this museum in certain days, like Family Day, like today, Thursday. Is that true? Still happening here? No, actually that is the old timing, but this ministry is allowed now. You can come anytime. We start is 8 in the morning and we close is the 9 is the night. It's 13 hour. You can come anytime. If it's an individual or like a family, you can come anytime. Just Friday is only we don't open is the morning. Just is the evening time. After the prayer. After the Friday prayer. after the after Asr prayer. After Asr prayer, yeah. And we close is Friday is 8, not a 9.
But on Saturday and Sunday? Saturday, Sunday is all days is we start in the 8 in the morning, when we close is the 9 is the night. And this is the gifts using the gift shop Yeah, it's here? like a souvenir. Made is in locally made. Is made by Riyadh. Saudi Arabia. Actually, Saudi Arabia. my company make a gift for ministry. Oh, If you see in the pictures, any prime minister, any guest of Saudi government came Saudi Arabia. This is my company make the gifts. We sell the ministry, and ministry gives the gifts. It's like that. what is the special souvenir in Riyadh, in Saudi Arabia, that we tourists should have Okay, this? I show you some pieces. Yeah. This is the museum building. Oh, this Yeah. is the This is Al Masmak. Al-Masma. Yeah, this And is it's always- made from? This is like a stone, but with Oh, the it's hand stone. cutting is yeah, it's hand wow, cutting is wow, all. wow, it's handmade. And other, you have like this. This is very special. This is Arabic coffee pots. Oh, wow. This is Arabic coffee, and this is gold plated. Keluar dari Masmak, saya memasuki Dirah Square. Walaupun sering menjadi lokasi anak-anak dan pemuda menghabiskan waktu di sore hari, turis asing sering menyebut lokasi ini dengan istilah Chop Chop Square. Ada cerita menyedihkan di balik penamaan tempat ini. Ini adalah masjid di mana setiap pekan dilakukan hukuman secara syariat Islam. Salah satunya hukuman pancung. Di tempat saya berdiri ini, tempat di mana setiap Jumat para orang-orang yang dihukum divonis bersalah dihukum pancung di sini. Hampir di seluruh wilayah Arab Saudi tak terkecuali Riyadh, para perempuan wajib mengenakan abaya atau pakaian syar'i yang menutup seluruh tubuh termasuk dengan penutup kepala atau kerudung. Karena di sini tuh hampir semua wanita memakai abaya atau baju muslim terusan, sebenarnya saya harus mencari nih baju khas di sini. Nah, ini di Dirah Market ini atau Dirah Souk, kita akan coba cari abaya yang lumayan murah dan bisa dipakai di mana aja. Saya pun menuju Dirah Souk atau Pasar Dirah yang masih berada di satu kompleks dengan Dirah Square untuk membeli abaya. Tentunya dengan harga miring. This is abaya, right? Yeah. Sorry, which is cup? Di pasar saya sudah bisa mendapat abaya hanya dengan harga 50 rial atau kurang lebih 200 ribu rupiah. Yes, cup. I give us cup. Dengan abaya saya pun siap berkeliling kota Riyadh. Di wilayah Janadriyah, Riyadh, setiap tahunnya diselenggarakan festival budaya terbesar di Kerajaan Arab Saudi. Bernama Festival Janadriyah. Festival Janadriyah ini memang ramai saat sore hari atau setelah asar. Biasanya memang orang-orang datang berbondong-bondong dengan keluarganya. Dan perlu diperhatikan, di festival ini ada hari-hari di mana hanya diperbolehkan laki-laki yang masuk. Jadi wanita di hari-hari tertentu tidak boleh masuk. Itu yang harus diingat karena akan sia-sia jika udah datang ke sini ternyata tidak boleh masuk. Di Arab Saudi, Festival Janadriyah menjadi event yang ditunggu-tunggu karena biasanya sangat sulit menemukan keramaian atau hiburan di tanah Arab. Setiap kota mengirim perwakilan menunjukkan budaya masing-masing.
Mulai dari tari-tarian, hingga kerajinan yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Ternyata berkeliling seluruh pavilion di Janadria cukup melelahkan karena seluruh lokasi festival mencapai luas 160 hektar. Assalamualaikum. Abang Salman. Asyarel. Saya pun mencoba menumpang kereta keledai untuk menikmati pemandangan sekeliling Janadria sekaligus melepas lelah. Setiap tahunnya di Festival Janadria, Kerajaan Arab memilih satu negara sebagai tamu kehormatan. Dan tahun ini Indonesia mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam perhelatan besar ini. Saya pun memasuki Pavilion Republik Indonesia seluas 2.500 meter persegi. Tak kurang dari 34 stand berdiri menjadi perwakilan budaya negara Indonesia. Ternyata di tengah-tengah festival budaya yang diisi oleh budaya Arab Saudi, tahun ini ada juga budaya Indonesia karena kita menjadi tamu kehormatan dari Raja Salman. Banyak nih ternyata budaya-budaya Indonesia di sini diperkenalkan di Arab. Mulai dari tenun, batik, seniman sketsa wajah yang banyak diminati warga lokal, hingga kerajinan besar seperti tanah liat dan kaligrafi kayu. Halo, Mbak. Ini dari mana? Dari Jepara. Ini bawa langsung berarti dari Jepara. Kita bawa kemarin tuh kita berdua kita bagi. Pakai kargo. Bagasi aja. Bagasi aja. Ini udah ada yang dipesen-pesen, Mbak, sama mereka. Ini kemarin ada yang pesen nggak tahu. Jesse ngasih kartu nama. Dan tak hanya menyajikan kerajinan, perwakilan Indonesia juga menyajikan pertunjukan silat dan musik tradisional di malam hari. Di sini saya menyaksikan, walau tak memahami bahasanya, namun para pengunjung sangat menikmati sajian budaya dari negara Indonesia. Tak lengkap rasanya jika datang ke suatu negara tanpa menikmati kuliner tradisionalnya. Bersama staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, Faris, saya pun diajak ke sebuah rumah makan terbaik di kota ini, Najd Village.
terkenal di Riyadh atau gimana? Restoran? Ini restoran terkenal dan ini yang paling tradisional. Oh, Hanya tradisional. ada 3 cabang di Riyadh. Oke. Dan ini yang paling besar cabangnya. Tradisional tuh maksudnya tempat makannya nggak Tempat kayak makannya biasa? dan makanannya pun tradisional. Tradisional. Oke, kita coba lihat ya. Iya. Enak juga nggak tapi? Enak dong. Enak ya. Yang perlu diperhatikan jika ingin mencari restoran di Riyadh dan kota-kota di Arab Saudi, terutama untuk para perempuan adalah kita harus memastikan bahwa restoran yang kita tuju adalah restoran khusus keluarga atau biasa warga lokal menyebutnya family resto. Karena di resto cepat saji atau resto lain, perempuan terkadang tak diperbolehkan untuk makan di tempat. Oh, ada daging Daging onta, kambing. ada kambing, Nah, ini ayam. ada ayam, ada 3 Oh, iya, dagingnya tiga, berarti. tiga Ada side lauk. dish-nya banyak juga ya, ada roti. Ada rotinya. Nanti cane artinya. Cane ya. Di sini namanya? Sini namanya tamis. 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 Oke. namanya. Vitamis Vitao. Ada juga yang tadi Oke. tadi Sip. kan. Nah, Kita coba aja, kita coba. Oke. Ratus rasa. Dalam restoran keluarga seperti di Najj Village ini disediakan tirai di setiap ruang makan. Untuk menghormati para perempuan yang mengenakan abaya agar bebas menikmati hidangan. Tak lama menunggu, makanan yang kami tunggu pun disajikan. Oke Mas, ini banyak banget. Apa aja ini dagingnya? Kayak ada daging unta juga tadi. Ada daging onta juga. Yang mana? Yang ini daging onta. Oke. Daging onta kecil namanya Ini? hashi. Hashi itu onta kecil. Ini hati onta. Hati onta. Oh, Hati onta. Yang sebelahnya daging, Mbak Lin. oh daging. Daging. Ini sama ini apa? Oke. Ini bubur dari kacang ini nggak salah. Ini dari kacang, Mbak, ini. Oke. Ini asin. Kalau yang ini manis. Oh, ini ini manis. Bubur juga. nasi putih dimasak sama susu pakai gula. Nah, jadilah seperti ini. Mas Faris sekarang harus ngajarin saya makan pakai ini atau pakai inilah yang kita nggak ada lah di Indonesia. Enggak, ini yang jarang, Mbak. Oh boleh, gimana? Coba Ini praktekin. makannya pakai ini. Iya, pakai tangan aja, Mbak. Tangan nah, dari sini. Dibuka aja. Iya. Nah, langsung kita santap. Bismillah. Oh dipakai ini ya. Ah. Roti apa namanya Mas? Ini roti tawah. Roti tawah. Langsung aja ditaruh daging di tengahnya. Ini hati onta ya? Ternyata. Kayak daging kambing ya? Enggak, ini Tengahnya. hati onta. Tapi mungkin bumbunya mirip kali, bumbunya yang bikin Seperti daging. seperti daging. Oh, hati onta seperti bau-baunya memang seperti daging kambing. Kita akan coba makanan yang lain karena masih banyak. Dari ibu kota Riyadh, saya melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Melalui jalan darat, jarak Riyadh ke Mekah sejauh 869 km. Dan saya pun harus menempuh 12 jam perjalanan menuju ke Tanah Suci. Tujuan pertama saya di Tanah Suci adalah Wadi Mina, menuju ke sebuah masjid bersejarah Al-Bai'at. Masjid ini termasuk bangunan bersejarah yang baru saja ditemukan keberadaannya, yaitu di tahun 2005. Bai'at berarti sumpah setia, dan diyakini di masjid inilah sumpah setia kaum Madinah kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam dilakukan. Lokasi kedua yang saya datangi adalah Jabal Rahmah di bagian timur Padang Arafah. Sebuah bukit yang secara harfiah diartikan sebagai bukit kasih sayang karena diyakini menjadi tempat pertemuan Adam dan Hawa. Para wisatawan dapat dengan bebas mengunjungi dan berdoa di Jabal Rahmah. Namun di musim haji, hampir seluruh bukit ini akan berwarna putih dipenuhi oleh para jamaah.
Tujuan terakhir saya adalah tempat yang paling disucikan oleh umat muslim di dunia, Masjidil Haram. Disinilah ratusan ribu umat berdoa mengelilingi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang dianggap sebagai rumah Allah. Saya pun melaksanakan perjalanan sekaligus ibadah umroh diiringi suasana haru di sekitar Masjid Agung. Dan perjalanan spiritual ini pun mengakhiri kunjungan saya di Arab Saudi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.